Baik, jumpa lagi dengan saya Review Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tes kabel charger buatan dari brand unit namanya Unit Time Control. Fiturnya ini berfungsi untuk auto cut off pada waktu tertentu atau di timer, sehingga sangat aman ketika charging ponsel, power bank, TWS, ataupun device yang lain. Tinggal kita atur timernya pada waktu tertentu, dia akan auto cut off sendiri. Nah, kabel ini saya beli dengan harga sekitar 46 ribuan. Tentunya bermain-main dengan voucher ya, untuk mendapatkan harga yang semurah itu. Bila teman-teman minat, link pembelian ada di deskripsi. Nah, kabel ini akan saya tes ke berbagai macam perangkat alat ponsel saya, power bank, ataupun yang lain. Di antaranya nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Vivo Y21A yang support fast charging Vivo 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Samsung Galaxy A05 yang support super fast charging 25 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support ini supercharger 33 watt kalau Infinix Hot itu. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 45 watt, istilahnya itel seperti itu, atau bahasa mudahnya kita fast charging 45 watt. Lanjut nanti akan saya tes ke ponsel Oppo A3X yang support super VOOC 45 watt. Yang paling mantap ini nanti akan saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Selain itu saya juga menggunakan alat tes USB tester ini dari brand Finersi, serinya FNB58 dan Finersi FNAC28, dan masih banyak alat tes lainnya. Lebih jelasnya cek di deskripsi. Seperti apa performa kabel charger buatan dari brand unit ini yang ada time controlnya atau timer auto cut off-nya dalam mencharging ke semua perangkat yang saya sebutkan tadi? Simak videonya. Baik, ini yang kita dapat dalam paket pembelian kabel charger unit time control yang dikemas dengan kemasan seperti ini. Lalu kita akan dapat kabel charger dengan model yang saya beli ini USB Type-C seperti ini. Nah, kabel ini ada dua variasi. Yang pertama variasi ini 2,1 ampere dan ada yang variasi 5 ampere. Itu yang 5 ampere cukup bagus sekali, tapi lumayan mahal harganya. Dia support VOOC. Nah, oke, kita bahas yang saya beli ini 2,1 ampere. Modelnya yang ini menggunakan desain PVC seperti ini. Lalu dari ujung ke ujung dia seperti ini ya. Coba kita lihat yang dari USB-C dahulu, seperti ini dia. Nah ya, lalu portnya USB-C-nya warna hitam. Oke, lanjut kita lihat yang bagian USB-A, dia seperti ini. Portnya berwarna putih. Lalu lihat ini ada fitur time controlnya. Lihat, ini saya tekan-tekan ada semacam kayak klik gitu. Lihat ini, saya tekan coba. Nah, klik, klik, klik gitu. Nah, lalu ini ada digital display-nya. Kita lihat dari fiturnya yang ada di kemasan ini. Lihat. Nah, seperti ini. Nah, ini menunjukkan waktu atau timer. Jadi kelipatannya, timernya itu 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan seterusnya. Jadi kelipatan 1 jam ya kontrol waktunya. Lalu di sisi lain ada juga menampilkan volt. Nah, lalu di sisi lain menampilkan ampere. Jadi cukup bagus sekali digital display-nya, bisa menampilkan timer, volt, dan ampere. Baik, lanjut coba kita tes cara mengoperasionalkan time controlnya dari kabel unit time control ini. Oke, saya coba dengan menggunakan adapter charger Ugreen 18 watt dan untuk charging ke power bank QuickTech. Oke, saya hubungkan sekarang. Lihat, ini sudah saya hubungkan. Start dari power bank baterai 27%. Nah, lihat ini masih loading. Dengan menggunakan adapter charger Ugreen, dia mencapai pada titik daya maksimal 17,2 watt. Dilihat dari sisi digital display atau wattmeter power bank. Nah ya, oke, coba kita lihat dari sisi baseus stop kontak. Digital display-nya mencapai hingga 21 watt. Nah ya, perbedaan cara menghitung masing-masing perangkat. Oke, sekarang kita cek dari sisi ini. Nah, digital display dari unit time control. Nah, secara
default atau settingan pabrikan ya. Lihat ini. Nah, lihat dia H05. Maksudnya ini timernya otomatis off dalam waktu 5 jam. Nah ya, oke. Sekarang coba saya setting anggap power bank ini penuhnya dalam waktu 3 jam. Umpama seperti itu. Tinggal kita klik, lihat ini ya. Lihat, saya klik. Ini akan berubah angkanya. Lihat benar. Nah, naik. Saya klik lagi naik, naik. Nah, maksimal 10 H10. Nah, lihat ini saya setting ke 3 jam. Nah, ya, per H itu 3 jam. 2 jam. Oh, maksud saya 1 jam. Nah, lihat ini. Dia 3 jam. Nah, artinya ini akan auto cut off dalam waktu 3 jam. Ini maksimal settingan jamnya maksimal hingga 10 jam ya. H1 sampai H10. Nah, seperti itu settingannya. Nah, lihat ini. Nah, lihat dia jalan seperti ini. Oke, sekarang lanjut kita lihat dari sisi akurasi digital display volt dan ampere dari kabel charger unit time control ini. Nah, kita lihat dari segi volt dan ampere, dia 1,5 ampernya, lalu voltnya kita tunggu 11,7 volt. Nah, itu ketika charging ke power bank. Nah, lihat ya, 1,5 kali 11,7 volt. Oke, coba ini akurat atau tidak dari digital display-nya. Lihat, sekarang saya coba untuk melihat dari sisi volt dan ampere, dari sisi power bank. Lihat ini, 1,5 sama ya dengan yang ada di digital display. Lihat ini 11,7 kalau dari sisi power bank 11,6 voltnya. Nah, kurang lebih sama. Nah, ya lihat ini voltnya 11,7, lalu dari sisi ampere 1,5 sama. Jadi kalau menurut saya digital display watt, maksud saya ampere dan voltnya menurut saya cukup akurat sekali ketika menggunakan perbandingan antara power bank dan kabel unit time control ini. Baik, lanjut tes ke ponsel Samsung Galaxy M11 yang support adaptive fast charging 15 watt. Saya hubungkan sekarang dengan menggunakan adapter charger 18 watt dari brand Ugreen. Lihat, sudah saya hubungkan, start dari baterai 11%. Kita lihat dari sisi notifikasi ponsel fast chargingnya aktif. Oke, kita lihat dari sisi stop kontak digital display mencapai daya hingga 16 watt. Dari teori Samsung support adaptive fast charging 15 watt. Oke, kita lihat dari sisi USB tester finirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 13-14 watt, naik turun ya dengan struktur daya 9 volt kali 1,5 ampere sama dengan 13-14 watt. Oke, sekarang kita cek dari sisi digital display yang ada di unit time control ini. Lihat, kita tunggu dia masih menuju. Lain lihat mencapai 8,9 volt kali 1,5 ampere. 8,9 volt kali 1,5 ampere sama dengan, lihat, strukturnya hampir sama. Kalau volt dibandingkan dengan USB tester ya, lihat 8,9 volt kabel USB tester 9 volt. 1,5 ampere kurang lebih sama. Jadi secara akurasi itu menurut saya kabel USB time control ini sudah cukup akurat ketika digunakan untuk charging ke ponsel Samsung Rail, berada di daya sekitar 13-14 watt. Outputnya cukup maksimal sekali. Dari teori Samsung adaptive fast charging 15 watt, cuma ada spasi sekitar 2-1 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9 yang support quick charging 18 watt tetap dengan menggunakan adapter charger dari brand Ugreen. Saya hubungkan sekarang. Lihat, start dari baterai 4%. Kita tunggu. Nah, quick chargingnya aktif. Nah, ya oke. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak mencapai hingga 18-19 watt, 20 watt, naik turun. Oke. Sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Finirsi, dia mencapai pada daya 15, 16, 17 watt, naik turun dengan struktur daya 6,7 volt kali 2,2 ampere. Lihat, dari sisi digital display unit time control 6,6 voltnya, dari sisi USB tester 6,7. Akuratnya cukup bagus sekali akurasi dari digital display-nya. Dari segi ampere kita tunggu. Lihat, kita tunggu 2,25. Lihat, dari sisi USB tester 2,2. Jadi
cukup akurat sekali digital display-nya yang ada di unit time control ini. Secara output cukup bagus sekali. Dia mencapai pada daya 15, sekian watt ya. Dari teori yang di charging ponselnya quick charging 18 watt. Jadi ada spasi sekitar 3 watt dari teori yang ada. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo Y21A yang support Vivo fast charging 18 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat, fast charging aktif start dari baterai 6%. Biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak mencapai hingga daya maksimalnya 19 watt. Oke, kita lihat dari sisi USB Dr. Vinirsi. Lihat ini, dia mencapai pada daya 16-17 watt naik turun ya dengan struktur daya 9 volt kali 1,8 sama dengan 16-17 watt. Dari sisi digital display, unit time control 1,8 ampere. Ini 1,8 ampere sama. Dari sisi volt 8,9 ampere. Dari sisi USB tester 9 ampere. Kurang lebih sama. Akurasinya cukup bagus sekali ya. Kabel unit time control ini bisa output mencapai rel hingga 16-17 watt. Dari teori ponsel yang di chargingnya support Vivo fast charging 18 watt. Jadi ada spasi sekitar 1-2 watt. Baik, lanjut tes ke ponsel Infinix Hot 30 yang support supercharger 33 watt. Kali ini akan saya tes dengan menggunakan adapter charger bawaan Infinix yang support 33 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 6%, supercharger aktif dan ada komanya. Nah, padahal secara spesifikasi teknis adapter chargernya itu membutuhkan kabel charger 3,3 ampere. Tapi saya menggunakan kabel unit time control ini ya, dari sisi spesifikasi teknis ini 2,1 ampere, komanya ada dan support supercharger. Itulah kehebatan dari kabel charger unit time control ini. Sekarang kita cek dari sisi ini digital display stop kontak, kita tunggu sampai pada daya maksimal dia mencapai hingga berapa watt. Nah, lihat ini dia sudah mencapai pada daya maksimal 24 watt. Dari sisi teori Infinix itu fast charging 18 watt. Ketika di atas itu masuk ke dalam kategori supercharger 33 watt. Itu aturan main dari ponsel supercharger. Oke, sekarang kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Dia mencapai pada volt 9,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20, sekian watt. Nah, oke. Kita lihat dari sisi digital display yang ada di unit time control. Lihat ini 9,1 volt, 9,2 volt hampir sama. Ketika kita lihat dari sisi ampere, sebentar kita tunggu ampernya, sebentar. Nah ini 2,2. Jadi cukup akurat sekali antara digital display perbandingan USB tester dengan unit time control ini. Jadi sudah cukup bagus sekali performa kabel charger unit time control ini bisa support supercharger ke ponsel Infinix 33 watt. Rel berada di daya sekitar 20 watt, 21 watt naik turun. Baik, lanjut tes ke ponsel itel RS4 yang support power charging 40 watt. Saya hubungkan dengan menggunakan adapter charger bawaan ponsel itel. Lihat start dari baterai 5%, power charging aktif dan ada komanya. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi digital display stop kontak, dia mencapai pada daya, kita tunggu maksimalnya hingga berapa watt. Nah, lihat ini dia mencapai pada daya maksimalnya sudah jalan di 44 watt. Pertama kali colok sudah turun ke daya 43 watt. Oke, lanjut kita cek dari sisi USB Dr. Vinirsi. Dia mencapai pada daya 36 watt, 30 watt sudah mengalami penurunan daya dengan struktur daya 9,9 volt kali 3,5 atau 3,4 ampere. Oke, kita lihat dari sisi digital display unit time control, ampernya 3,3, ini 3,2 ya, naik turun. Lalu dari sisi volt 9, berapa tadi? Coba kita tunggu 9, sekian tadi ya. Nah, lihat kita tunggu 9,5. Dari sisi sini 9,5. Nah, ya, dari sisi ampere 3 ampere, ini 2,9, 2,8. Jadi secara akurasi digital display ketika charging ke itel RS4 cukup bagus sekali akurasinya. Lalu dari segi output juga cukup bagus sekali, dia mencapai pada daya stabil di
26 watt. Kalau maksimalnya tadi 44 watt. Dari teori itel-nya support power charging 45 watt, outputnya cukup maksimal sekali. Baik, lanjut tes ke ponsel Oppo A3X dengan menggunakan adapter charger SuperVOOC 45 watt. Bisa dilihat di sini, saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 4%, ada komanya SuperVOOC aktif 45 watt. Oke. Kalau dilihat dari sisi notifikasi, namanya ultra fast charging. Oke, biarkan mode ponsel standby biar stabil dayanya. Sekarang kita cek dari sisi stop kontak mencapai hingga 49 watt. Sangat bagus sekali. Oke, kita cek dari sisi USB Dr. Finersi mencapai 42 watt tadi ya, sudah turun sekarang. Nah, itu karakter dari ponsel kriteria SuperVOOC atau super fast charging atau super charger dan lain-lain. Pertama kali colok langsung buat naik ke atas. Setelah itu dia akan turun di daya stabil. Oke, kita kembali ke struktur daya. Dengan struktur daya 9,2 volt kali 2,4 ampere sama dengan 22 watt. Nah, ini sudah masuk dalam range area SuperVOOC karena di atas 20 watt. Kalau 20 watt VOOC, kalau fast charging Oppo 18 watt. Oke, kita cek dari sisi ampere digital display unit 2,4. Ini di USB tester juga 2,4 volt, 9,1 di USB tester 9,2. Kurang lebih akurasinya sama. Jadi cukup bagus sekali ya output dari kabel charger unit time control ini yang support SuperVOOC 45 watt real berada di daya 28 watt. Intinya naik turun lah ya, seperti itu. Baik, lanjut tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro yang support turbo charging 67 watt. Saya hubungkan sekarang. Lihat start dari baterai 96%, logo yang muncul quick charging menggunakan kabel dari brand unit. Kurang lebih sama ketika tes ke ponsel Xiaomi Redmi 9, sama-sama di quick chargingnya. Oke, coba saya ganti ke kabel bawaan ponsel karena yang muncul tidak turbo charging ya, tes ini tidak saya teruskan. Coba sebagai perbandingan akan saya ganti dengan menggunakan kabel bawaan ponsel. Nah, ini kabel bawaan ponsel Xiaomi turbo charging. Oke ya, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel bawaan ponsel. Nah, lihat turbo charging 67 watt. Jadi kabel unit ini tidak support turbo charging ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging, misalnya turbo charging 33 watt, 55 watt, 45 watt, 67 watt ataupun 120 watt, dia tidak bisa. Baik, lanjut tes ke ponsel Vivo V40 Lite yang support flash charging 80 watt. Bisa dilihat di adapter chargernya ini. Oke ya, saya hubungkan sekarang dengan menggunakan kabel dari brand unit time control. Lihat start dari baterai 6%, flash charging aktif. Nah, ini ketika mode ponsel mati. Sekarang coba saya nyalakan apakah ada komanya atau tidak. Nah, lihat ini proses loading nyala. Wattnya stop kontak 0 watt. Kita lihat proses transisi wattnya ya. Dia mencapai hingga berapa watt maksimalnya, bisa dilihat di sini. Nah, lihat menggunakan kabel unit. Lihat ini flash charging aktif dan ada komanya. Nah ya, dan lihat ini dia loading. Kita lihat 21 watt, 26 watt, 29 watt, 30 watt. Nah, 31 watt ya tadi maksimalnya. Oh, 35 watt, 40 watt. Lihat ini 41 watt, 20 watt. Jadi maksimalnya dia mencapai hingga 41 watt. Tapi cepat sekali penurunan dayanya. Stabil di 19 watt. Nah, ya itu karakter dari ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt. Tapi cukup bagus sekali. Menggunakan kabel dari unit ini mencapai maksimal di 41 watt. Sekarang kita cek dari sisi USB tester Finersi. Lihat ini 8,4 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16,7 watt. Stabil di sini. Kita lihat dari sisi digital display. Lihat ini unit time control 8,3, 8,4, 1,9, 1,9. Kurang lebih sama akurasinya antara digital display dengan USB tester. Jadi cukup bagus sekali ya performa kabel unit ini yang support
Vivo Flash Charging. Dalam hal ini tes ke ponsel Flash Charging Vivo V40 Lite 80 Watt real berada di daya 16,6 Watt dengan status koma ada dan flash chargingnya aktif. Baik, lanjut tes speed charging dan time controlnya seperti apa. Nah, kali ini akan saya coba untuk charging ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 45 Watt. Saya menggunakan adapter charger bawaan ponsel 45 Watt SuperVOOC. Saya hubungkan sekarang. Lihat, SuperVOOC aktif, ada komanya start dari baterai 2%. Oke, sekarang saya mode buat ponsel mati ya, biar stabil dayanya. Lihat, saya matikan sekarang. Nah, Oke, lanjut kita setting dari sisi time controlnya. Lihat ini ya, saya setting ini aturan pabriknya, otomatisnya H5 atau 5 jam, akan saya rubah ke 1 jam. Nah, coba saya setting dahulu, ini masih restart karena mengikuti ponselnya mati ya, jadi time controlnya akan restart. Lihat, sudah H1 ya. Oke, timernya saya nyalakan sekarang. Ini juga harus 1 jam nanti ya perputaran waktunya. Oke. Nah, kalau dilihat dari sini, lihat SuperVOOC juga aktif. Mode ponsel mati ya, start dari baterai 3%. Coba kita lihat dari sisi wattmeter. Lihat ini 49 watt yang ada di stop kontak. Mode ponsel mati. Nah, ya cukup bagus sekali ya output dari kabel charger unit time control. Sekarang kita tunggu sampai 1 jam seperti apa auto cut off nya. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 30 menit. Kita cek ponselnya terisi berapa persen. Lihat, terisi 52%. Sudah lumayan bagus karena minimal kabel yang support fast charging itu dalam waktu 30 menit standarnya terisi 50%. Contoh pada ponsel iPhone juga aturan mainnya seperti itu. Oke. Lanjut kita cek pada posisi digital display yang ada di stop kontak, tinggal di daya 24 watt, stabilnya segini. Oke, lanjut kita cek dari sisi ini. Lihat digital display yang ada di kabel unit. Lihat ini 9,3 volt dikali 2,25 ampere. Stabilnya di situ dalam menit ke 30. Oke, kita cek dari sisi temperatur ponsel. Temperatur ponsel mencapai hingga 41 derajat Celcius. Kategori masih menurut saya ini saya pegang hangat normal ya. Oke, lanjut kita cek dari sisi temperatur adapter charger. Mencapai 52 derajat Celcius, kategori lumayan panas ya. Tapi masih di bawah 60 derajat Celcius, ya masih aman lah ya, menurut saya seperti itu. Lanjut kita cek dari sisi chip yang ada di digital display unit time control ini. Coba chipnya 37 derajat Celcius, kategori hangat normal. Selanjutnya kita tunggu sampai full charging atau sampai 1 jam auto cut off nya seperti apa. Baik, waktu sudah menunjukkan jalan di 1 jam lebih 2 menit. Lihat ini digital display atau kabel time controlnya sudah mati. Oke, coba saya nyalakan ponselnya, terisi berapa persen. Baik, lihat ponselnya sudah nyala. Kita lihat dari sisi baterai, lihat ini terisi 94% dalam waktu 1 jam ya. Lihat ini 1 jam lebih 3 menit. Saya stop dahulu timernya. Baik, jadi kesimpulannya kabel unit time control ada fitur khusus untuk kontrol pada waktu tertentu ketika proses charging ponsel ataupun power bank bisa mati secara otomatis mulai dari kelipatan 1 jam, 2 jam hingga 10 jam. Selain itu, digital display-nya untuk menampilkan time control dia juga bisa menampilkan tadi voltmeter dan ampere meter. Cukup informatif sekali. Dari segi kemampuan fast charging juga cukup bagus sekali. Kabel unit time control ini mulai dari charging ke ponsel Samsung adaptive fast charging 15 watt dia juga aktif. Lalu ke ponsel Xiaomi Redmi 9 quick charging 18 watt dia juga aktif. Lalu ke ponsel Vivo fast charging 18 watt dia juga aktif. Lalu ke ponsel Infinix support supercharger 33 watt juga aktif dan ada komanya. Lalu ke ponsel Itel RS4 yang support power charging 40 watt dia juga aktif power chargingnya dan ada komanya. Lalu ke ponsel Oppo A3x yang support SuperVOOC 40 watt dia juga aktif ya SuperVOOC-nya dan ada komanya. Lalu ke ponsel Vivo yang support flash charging 80 watt
dia juga aktif dan ada komanya. Sayangnya ketika saya tes ke ponsel Xiaomi Poco M6 Pro ini, dia tidak support turbo charging tapi supportnya quick charging. Nah, itu kelemahan dari kabel unit time control ini. Memang kalau ke ponsel Xiaomi yang support turbo charging, kita tidak bisa menggunakan kabel yang secara umum fast chargingnya. Kita harus menggunakan kabel yang ada chip khusus untuk Xiaomi turbo charging. Itu biasanya ada di daya 60 Watt atau 120 Watt, itu support untuk Xiaomi turbo charging. Lalu dari segi speed charging ke ponsel Oppo A3x tadi saya tes, yaitu dari persentase baterai lowbat hingga 1 jam mampu mengisi sekitar 90%. Cukup bagus sekali speed charge-nya menurut saya. Dalam waktu 1 jam mengisi 90% baterai sudah lebih dari cukup ya, dengan menggunakan tes adapter charger bawaan ponsel Oppo A3x. Jadi secara keseluruhan kemampuan fast charging dari unit time control ini cukup bagus sekali, support hampir fast charging ke semua ponsel, bahkan supercharger ataupun superbook yang lain. Jadi bisa jadikan sebagai solusi buat teman-teman yang ingin cari kabel yang support untuk timer atau auto cut off, biar ketika proses charging ponsel tidak terjadi pengisian daya berlebih ya ketika kita tinggalkan untuk aktivitas yang lain. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam video ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam video ini, bisa bertanya di kolom komentar. Kalau teman-teman minat untuk membeli kabel unit time control ini, link pembelian ada di deskripsi ataupun alat tes lainnya. Saya Didin, undur diri dulu. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.